Shalom semuanya, sejenak kita mendengar firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Kamis 16 Juni 2022 tertulis dalam kitab Mazmur 51 ayat 3. Saya akan membaca firman Tuhan, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua manusia adalah berdosa, tak luput daripada kesalahan. Respon terhadap kesalahan inilah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Ada orang yang mengakui dosanya. Mereka bergegas memohon ampun pada Tuhan atas segala kesalahan yang dia lakukan. Namun, sebaliknya ada juga orang yang tidak bersikap demikian. Mereka seperti tidak sadar akan perbuatan dosanya. Hal inilah yang membuat perjalanan iman seseorang itu selalu berliku-liku. Tidak menemukan solusi dalam kehidupannya. Nas firman Tuhan saat ini merumuskan doa dan refleksi si pemazmur Daud. Dia begitu menyesali dosanya dan memohon pengampunan pada Tuhan. Secara khusus dia berdoa menyesali dosanya. Terkait penyesalan Daud yang merampas Batseba dari Uria. Penyesalan dan pengampunan selalu diawali dengan pengakuan, suatu pengakuan yang didasar oleh kesadaran tanpa rapuh diri, betapa rapuhnya diri seseorang yang penuh dosa. Dosa bagaikan belenggu yang menjerat hidup manusia itu. Dan akibat dosa itulah rusaknya relasi dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Daud sadar betul bahwa untuk memulihkan relasi itu Tuhan perlu campur tangan. Berulang kali ia memohon dan memohon. Nas ini memberikan pesan pada kita saat ini, mengajak kita agar selalu menyadari dan menyatakan pengakuan dosa kita kepada Allah. Kadang kita berlaga seolah tidak tahu, atau mungkin sengaja menyembunyikan dosa dari Allah. Walau kita tahu sebenarnya, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semuanya jelas apa adanya. Menyembunyikan dosa itu ibarat menyimpan garam dalam wadah besi. Semakin lama, wadah itu akan semakin rusak, semakin hancur. Sekali lagi, menyembunyikan dosa itu seperti menyimpan garam dalam wadah besi. Semakin lama disimpan, wadah itu akan semakin rusak dan hancurlah. Belajar dari sikap Daud dalam merespon kesalahannya dan mengakui juga mau bertobat, merubah diri. Sebab dosa yang disembunyikan akan merusak diri sendiri. Menjadi virus yang terus berkembang hingga stadium akhir. Dan akhirnya itulah yang menggerogoti orang yang menyembunyikan dosanya. Menyadari kesalahan dan mengakuinya di hadapan Tuhan dan juga sama manusia membawa kita pada pemulihan untuk membuka jalan yang dibuka oleh Tuhan dalam seluruh rencananya. Dengan segala kerendahan hati,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakui jika kita benar berbuat salah, marilah kita akui di hadapan sesama manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan agar kita dipulihkan relasi dengan Tuhan. Itu satu-satunya yang berharga dalam kehidupan kita. Kita diingatkan dengan satu kidung jemaat, bagaimana kita untuk menyadari akan kesalahan kita. Tepatnya kidung jemaat 467. Dengan judul Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, firman-Mu menyadarkan kami sebagaimana pemazmur yang tidak lupa daripada kesalahan kecil atau besar kesalahan kami Bapa. Mampukan kami tidak bersembunyi dengan kesalahan kami. Dan kami tidak akan pernah mencari kambing hitam atas sebuah kesalahan itu. Semakin cepat kami mengakuinya, semakin memulihkan kami. Namun dikala dosa itu kami sembunyikan, ibarat garam dalam besi, semakin lama akan semakin berkarat dan hancur. Menyembunyikan dosa itu ibarat virus yang berkembang hingga stadium akhir, sehingga menggerogoti jiwa kami. Terima kasih Bapa. Mampukan kami melakukan perintah-Mu dengan sepenuh kasih. Dan biarlah senantiasa pertolongan Tuhan yang menguatkan kami dalam menghidupi hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, baik di HKBP Petojo, di luar Petojo, bahkan setanah air kami. Kau boleh berkenan memberkati mereka Bapa. Terkhusus juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, dan juga kepada keluarga yang berulang tahun pernikahan. Senantiasa Tuhan menjadi nahkoda dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah, sujud, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.